dokumentasinya buat teman-teman. Nah ini yang topik yang akan jadi pergulatan kita ya sepanjang semester ini big data, AI, termasuk nanti sosial dilema ya. Terus kita juga mungkin ada beberapa slide yang memikirkan high performance team itu kalau di perusahaan itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Karena ada datanya, ada penelitiannya di Google yang menemukan ya aspek apa secara organisasi perusahaan itu yang menghasilkan tim yang itu yang apa punya kinerja yang tinggi gitu ya. Tapi kita mulai dari pelan-pelan ya, dari problem soal AI-nya itu ya. Jadi ini ada apa kasus yang terkenal dan mungkin paling terkenal juga heboh, terutama buat teman-teman yang suka main catur ya. Mungkin kalau nggak suka nggak tahu juga kasus ini. Tahun 1997 Kasparov itu dikalahkan sama Deep Blue. Deep Blue itu komputernya IBM. Jadi sebenarnya AI itu udah lama ya dari tahun 90-an teknologinya, teknik-tekniknya udah ada. Yang kurang dari tahun 90-an adalah datanya. Jadi AI setelah tahun 2000 ke belakang kan data itu bertebaran di internet dan banyaknya minta ampun kalau dituang ke AI dengan computing power yang sangat tinggi makanya kita dapat yang kayak sekarang yang bisa ngobrol sama kita gitu ya. Tapi teknologinya kalau cuma disuruh buat main catur tahun 90-an udah bisa ngalahin Garry Kasparov ya. Dan Garry Kasparov itu bukan pemain Grandmaster ece-ece. Dia world champion ya. Dan world championnya itu 15 tahun ya. Tentu dia kalau disuruh ngelawan Magnus Carlsen atau apa gitu yang world champion zaman sekarang ya kalah lah karena Magnus kan masih muda ya terus juga udah generasi yang lebih lebih canggih ya main caturnya ya. Udah puluhan tahun kemudian dari Garry Kasparov tapi waktu di zamannya Garry Kasparov tuh 15 tahun jadi world champion dari 2.400 games yang dia mainin sejak dia umur 12 tahun dia cuma kalah 170 kali jadi luar biasa sangat agresif di atas papan catur ya. Cuman lawannya Deep Blue itu komputer nggak punya perasaan, ya nggak bisa diintimidasi, nggak bisa dipelajari juga historical permainannya ya. Jadi apa kesulitannya berlipat ganda. Tapi Kasparov itu pemain yang sangat cerdas ya. Dia tahu bahwa eh ini Pak Abelito mau cabut dulu karena ada kerjaan. Iya Pak, silakan nanti nonton recordingnya aja. Nah, Kasparov itu tahu bahwa catur itu sama mesin sama orang mainnya beda gitu ya kalau kalau orang itu mainnya apa ngelihat pola karena orang itu nggak kuat ya komputasi menghitung kemungkinan langkah ke depan sampai berkali-kali lipat itu nggak mampu tapi mesin bisa ya karena energi komputasinya tinggi orang nggak. Orang caranya jadi grandmaster ya adalah dia ngenalin pola. Saking banyaknya lihat game di atas papan catur, dia tahu pola pembukaan tertentu itu yang bisa mencekik lawan pelan-pelan dengan positioning yang strategis gitu ya. Itu seperti apa? Karena saking banyaknya lihat pola gitu ya. Terus kalau dia bisa mencapai keuntungan posisi di apa babak awal dan babak pertengahan, di babak akhir dia tahu semua triknya untuk bikin mati lawan gitu ya. Karena babak awal sama pertengahannya dia bisa melewati dengan baik, dia tahu sangat banyak permainan di kepalanya dia gitu ya. Jadi pattern recognition sebenarnya ya pengenalan pola. Makanya Grandmaster juara dunia bisa main simultan, dia bisa lawan 20 meja sekaligus. Karena dia yang dia perlu lakukan lihat satu papan, lihat polanya dengan cepat ngambil keputusan pindah ke papan berikutnya. Dia udah biasa yang kayak gituan. Ya, mesin tuh mainnya beda ya, kalkulasi selalu ya, brute force ya dengan kata lain ya, pakai seluruh power komputasi untuk menghitung berbagai kemungkinan ke depan. Plus dia dilengkapi juga kalau zaman AI sekarang dengan contoh-contoh permainan juga. Jadi sedikit banyak dia bisa pattern recognition, tergantung datanya dia. Terus tenaga komputasinya dia jauh lebih kuat daripada otak manusia gitu. Nah, tapi Kasparov saking pinternya dia tahu ya, mesin itu at least di zamannya dia ya, mainnya itu selalu main yang lurus-lurus aja gitu ya. Brute force ngitung langkah ke depan atau kalau menang material dengan cepat dia sabet dulu makan gitu ya, yang penting materialnya menang. Dia nggak bakal main positioning untuk jangka panjang untuk kemenangan di babak akhir. Jadi mainnya nggak komputer tuh nggak ngorbanin apa material di papan ya, tapi posisi lebih bagus. Itu nggak kayak gitu. Itu orang yang mainnya kayak gitu.
Nah hari itu lawan Deep Blue, Kasparov itu udah khusus mainin pembukaannya, dia nggak pernah mainin dengan harapan Deep Blue itu nggak bisa prediksi karena nggak tahu ya. Terus abis itu di babak-babak awal dia ngancem kuda, biasanya logisnya kuda itu mundur karena nggak mau dimakan gitu ya. Terus tiba-tiba si Deep Blue-nya malah makan balik ya, ngorbanin kudanya makan bidak dengan keuntungan positioning. Kaget Kasparovnya. Karena dia pikir yang bisa main kayak gitu cuman orang. Sehingga waktu konferensi pers dia menuduh IBM tuh curang gitu ya. Pasti ada orang di belakangnya gitu ya. Orang IBM-nya santai aja ya. Kita pas hari itu udah masukin database permainan pembukaan yang itu ya. Terus di Blue-nya bisa gitu ya. Terus ya udah gitu. Ya jadi tapi kalau kalau Kasparovnya mentalnya nggak jatuh terus kaget ya, apakah dia bakal kalah telak gitu aja? Belum tentu juga ya. Jadi banyak analis tuh bilang sebenarnya Kasparov tuh kalah sama dirinya dia sendiri karena dia kaget terus mentalnya jatuh. Di dalam permainan catur yang sangat agresif itu ya kalau mental jatuh jadi susah ya. Susah untuk secara confident terus jadi menang lagi gitu ya. Jadi makanya Kasparov tuh kalah. Tapi Kasparov itu nggak terus lantas jadi membenci AI ya, tapi malah melihat potensinya bahwa manusia sama mesin itu bisa hidup berbarengan ya. Karena menurut AI ya, menurut Kasparov ya, AI itu masih nggak punya hal-hal yang bisa menjadi karakteristiknya manusia ya, yaitu understanding, pemahaman, purpose ya, tujuan hidup ya, passion gitu ya, gairah, desire ya, imajinasi itu juga ya. Dan apa, AI itu jadi bisa melengkapi kehidupan manusia di sisi-sisi yang manusia kurang ya. Kemampuan komputasi tingkat tinggi ya, akurasi gitu ya, apa, kalau AI-nya well trained, bisa punya skill macam-macam gitu ya. Tapi kan dia nggak punya purpose, nggak punya meaning, nggak punya imajinasi ya. Nah kalau understanding ini debatable nih zaman sekarang ya, karena ilmuwan-ilmuwan AI itu bilang ya AI itu walaupun mesin ya, tapi dia punya konfigurasi model matematika yang bisa menangkap sedemikian rupa di dalam modelnya bahwa ada kata-kata yang punya kemiripan-kemiripan ya. Misalnya laki, perempuan, sama raja, sama ratu gitu. Di dalam tensor matematikanya ya istilahnya itu ya kayak vektor yang punya arah gitu ya. Itu tensornya itu mirip gitu ya, punya arah dan besaran yang eh, paralel dan ada kemiripan ya untuk kata-kata tertentu. Jadi apa itu bukan understanding gitu ya. Dan apa, AI itu bisa membuat semacam mental image ya, gambaran mental bahwa misalnya kucing itu gendernya perempuan, anjing itu laki-laki. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Baik anjing maupun kucing ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina kan gitu ya, hewan itu ya. Tapi gambaran mental itu ya bahwa itu kan kayak kayak gambaran mental yang dipunyai manusia ya bahwa anjing itu gendernya lebih ke arah laki-laki ya, lebih ke arah jantan, kucing itu lebih ke arah betina gitu ya. Tapi kan nggak gitu, cuman AI itu bisa ya punya mental image yang kayak gitu juga. Apa itu bukan understanding gitu ya? Jadi itu debatable banget ya di area yang sana ya. Tapi paling nggak di zamannya Kasparov dia masih yakin kayak purpose, passion, imaginations itu punyanya manusia ya dan kita bisa hidup bersama saling melengkapi ya. At least kita mewarisi itu di dalam kuliahan kita. Kita berusaha hidup bersama, ngerjain tugas sama-sama ya di question hunt kita di forum ya dengan AI. Ya mudah-mudahan apa pergaulan kita itu bisa menolong kita memahami AI juga dan tantangan yang bisa muncul ya dari sana gitu ya. Nah ini kriteria ya yang dipakai ini yang paling klasik gitu ya, bukan yang sangat up to date ya. Tapi dari awal ada mathematician ini Alan Turing namanya ya, dari Inggris. Dia itu yang menelurkan ide kalau mesin itu bisa punya kecerdasan, kapan kita bisa bilang dia benar-benar menunjukkan fenomena kecerdasannya. Jadi artificial intelligence itu kapan mesin punya intelligence itu kita tahunya gimana ya. Dia mengusulkan tes konsep ya bahwa kalau ada orang chatting sama orang lain, sama chatting sama AI sama mesin ya, terus dia nggak bisa bedain lagi antara mesin sama orang ya. Pada saat itulah si mesinnya itu dikatakan menunjukkan fenomena kecerdasan ya.
Jadi mesinnya dikatakan lulus Turing test, lulus ujiannya Alan Turing ini ya, dan punya kecerdasan gitu ya. Nah, zaman sekarang kan ada kasus-kasus itu yang viral bahwa orang jatuh cinta sama AI, sama ChatGPT karena merasa ChatGPT lah yang bisa memahami dia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dibilang AI yang di level zaman sekarang itu lulus Turing test tuh. Kalau kriteria kita terhadap kecerdasan adalah Turing test ya. Tentu bisa ada kriteria lain yang lebih lebih canggih zaman sekarang ya, tapi kalau Turing test udah lolos tuh ya. Buktinya ada orang yang jatuh cinta sama AI gitu ya. Atau even tahun 97 itu waktu Kasparov kalah, terus dia menuduh IBM itu pakai orang di belakang mesinnya curang gitu ya. Berarti itu agak menunjukkan dia nggak bisa bedain lagi juga ya yang mana yang orang, yang mana yang mesin gitu ya. Dengan kata lain, di Blue itu lulus juga Turing test tuh. Ya jadi kita hidup di era yang semacam itu di mana kalau mau dikatakan mesin itu punya kecerdasan atau enggak, jawabannya punya. Paling sedikit kalau kriterianya Turing test ya. Nah, ini teknologi basicnya artificial intelligence ya. Ini dari tahun 90-an kita udah tahu ini juga ya. Jadi dari sejak tahun 90-an engineer itu udah mengapresiasi ya bahwa otak manusia ya eh, network di neuron-neuron otak kita itu ya itu bisa mengenali pola-pola gambar dengan cepat. Padahal kan sel-sel otak manusia itu lambat ya. Mungkin kecepatannya sekitar 20 milisecond ya itu jauh lebih lambat dari komputer tahun 90-an. Prosesornya tahun 90-an udah sangat cepat. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi kenapa otak kita yang lambat itu bisa ya ngenalin gambar kucing sama anjing siluetnya dengan cepat? Komputer kalau disuruh gitu kok lambat ya? At least tahun 90-an lambat gitu ya. Nah, terus engineer-engineer mulai pikir, kalau gitu kita tiru aja jaringan neuron otak manusia ini ya. Jadi otak manusia itu setiap neuronnya prosesornya kan payah ya, lemot, terus kemampuannya rendah karena dia cuma nerima input, terus dia firing ada output gitu ya ke neuron tetangganya udah gitu doang ya cuma bisa gitu ya, nggak bisa fancy-fancy yang macem-macem ya. Nah kita buat aja struktur kayak gitu, jadi ada profesor tapi prosesornya banyak, bukan cuma satu ya, dan bukan cuma 8 atau 16 gitu ya, banyak gitu ya. Dan setiap neuron ini ya hitungannya sederhana ya, cuman ngaliin sama faktor angka tertentu terus disodorin ke neuron di depannya. Terus setiap neuron di lapisan layer yang sama ini melakukan hal yang sama ya. Faktor pengalinya ini beda-beda ya. Weighting faktor I sampai J sampai K gitu ya. Lalu setiap kali neuronnya cuman secara sederhana ngitung forward, terus apa di depannya ngitung lagi, jumlahin lagi, jadi cuma perkalian sama penjumlahan sederhana aja, lempar lagi ke depan dan seterusnya sampai di ujung sini dia bisa ngeluarin output tertentu. Jadi ini operasinya di setiap sel sederhana aja ya, cuman ngaliin, jumlahin sigma ya, terus kali x kali w, terus dilewatin fungsi tertentu keluar y ini outputnya ya. Problem yang tipikal adalah misalnya di sebelah sini itu dikasih gambar pixel, setiap pixel dari satu gambar. Ya misalnya ada gambar 256 kali 200 apa 256, terus ada jumlah sel yang sejumlah itu ya. Setiap selnya merepresentasikan satu pixel ya. Terus setiap kali dia ngitung dengan faktor pengali tertentu, misalnya terus di ujung sebelah sini ada 26 outputnya, 26 itu alfabet. Terus kita punya gambar pixel banyak, terus di ujung sini nanti kita kasih tahu, oh ini tuh huruf A. Nanti kalau yang pertama outputnya nyala itu berarti A, kalau yang kedua itu berarti B dan seterusnya. Terus kalau dikasih tahu ini, mesinnya ini neural networknya disuruh paksa belajar ke belakang ya, jadi pakai teknik namanya backward propagation ya. Jadi kalau outputnya ini kamu hitung lagi faktor-faktor pengalinya ini supaya menghasilkan input yang ini, karena input yang ini outputnya A. Input yang ini yang lain ya walaupun tulisan tangan itu lain tapi itu A juga gitu misalnya. Terus kalau data trainingnya banyak sekali ya dan cukup, tiba-tiba di dalam neural network ini ya ada faktor pengali ini yang menyimpan kecerdasan seolah-olah di dalam model matematikanya itu dia bisa ngenalin tulisan tangan. Ya. Nah, tentu solusi kayak gini ada problemnya dan problemnya well known ya. Beberapa problem yang well known adalah overfitting. Ya, misalnya dia dikasih data banyak sih, tapi cuma tulisan tangan orang tertentu aja. Jadi dia canggih banget ngenalin tulisan tangan si A gitu ya. Tapi kalau
orang lain ya atau secara umum di dunia gitu ya nanti dia salah-salah karena dia overfit terhadap data padahal data itu ada noise-nya juga gitu misalnya ya. Atau kalau datanya terlalu sedikit, akurasi dia rendah ya. Dia datanya cuma ngelihat 20 tulisan tangan ya, padahal huruf aja ada 26 ya. Dia jangan harap dia pinter-pinter amat gitu ya. Jadi ini dua dua problem yang tipikal yang bisa muncul gitu ya. Jadi kalau akurasi tinggi jangan seneng dulu ya. Siapa tahu dia overfitting ya karena dia dicoba di testing data yang ada di dunia luas, tahu-tahu dia turun ya akurasinya gitu. Oh, itu berarti overfitting dia gitu ya. Atau kalau data masih sedikit ya dia gagal melulu atau akurasinya rendah ya memang memang apa memang masih belum cukup datanya gitu ya. Jadi data itu juga ada semacam titik optimalnya. Terlalu banyak data dia overfitting, terlalu banyak dilatih juga AI-nya overfitting terus jadi mulai salah ya, mulai turun akurasinya. Terlalu sedikit juga gitu ya. Jadi ada sweet spotnya tuh kapan AI-nya agak optimal. Kalau kita paksa lagi, kita peras lagi nggak jadi lebih baik, jadi lebih buruk gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya beberapa slide. Kita lihat beberapa aplikasi-aplikasi ya yang cukup mendunia ya dan tipikal ya. Ini dari majalah Forbes tahun 2012, udah lama juga ya. Tapi berarti Bapak Ibu lihat tahun 2012 udah heboh karena ada supermarket ya yang bisa meramalkan perempuan itu hamil atau nggak hamil ya. Buat supermarket bisa tahu ada perempuan hamil di satu rumah penting karena kalau ada bayi di rumah tangga itu seluruh pola kehidupan itu berubah dan kalau dia mulai belanja kebutuhan-kebutuhan wanita hamil atau bayi itu di supermarket itu nanti dia belanja seterusnya ke sana. Ya, jadi bisa ada loyalty customer tertentu ya yang baru yang dihasilkan semata-mata karena bisa meramalkan ada yang mau hamil atau enggak terus pakai targeted ads gitu ya. Nah, itu namanya eh, market basket analysis ya karena orang kalau belanja ya ada tipikal belanja-belanja tertentu itu yang bisa untuk ngeramalin hal tertentu ya. Misalnya kalau wanita hamil dia belanjanya ini ya, banyak vitamin ya, suplemen ya. Dia belanja tas yang rada gede buat banyak kebutuhan. Dia belanja ini ya, misalnya karpet yang warna terang ya buat tatakan lantai kalau bayinya ini ya agak messy, kotor dan sebagainya. Dia belanja lotion, mungkin lotion tertentu yang nggak terlalu berbau ya, sabun juga gitu karena dia cepat mual gitu ya. Jadi ada belanjaan-belanjaan tertentu yang kalau dia belanjanya sekelompok gitu ya, itu barangnya gitu ya, makin tinggi probabilitasnya bahwa dia hamil gitu ya. Jadi misalnya ini ada kasus ada orang namanya Jenny, dia tinggalnya di Atlanta, umurnya 23, terus belanjaannya tertentu, terus mesinnya bisa meramal 87% dia hamil, akurasinya maksudnya 87% perkiraannya dan bisa juga ngitung tanggal kelahirannya kapan gitu ya. Kurang lebih Agustus katanya gitu ya. Nah, lalu si target ini ngirim iklannya eh, itu kasusnya jadi heboh karena ngirim iklan ke rumah yang diprediksi eh, apa yang orang sering belanja itu bakal hamil terus bapaknya yang di rumah itu ngamuk ya karena merasa nggak ada ya anak perempuan saya mana hamil ya gitu ya ngamuk gitu ya ngamuk ke supermarketnya terus begitu manajer supermarketnya berusaha telepon minta maaf gitu bapaknya terus ngaku ya katanya oh iya ternyata anaknya beneran hamil gitu ya jadi kasusnya jadi heboh karena supermarketnya tahu duluan dibanding bapaknya bahwa anaknya ada yang hamil gitu jadi kemampuan prediksinya itu yang bikin heboh ini tahun 2012 sudah kayak gitu ya. Nah ini aplikasi yang lebih baru tahun 2020 ya. Ini berita dari UC San Diego ya, universitas ya, rumah sakit universitas di California. Tahun 2020 itu lagi bulan April tuh masih awal-awalnya COVID, tes PCR itu masih mahal ya. Terus tapi mereka udah punya mesin AI buat baca ronsen. Ya jadi di tengah sibuk-sibuk heboh-heboh COVID itu ya ada orang yang di ronsen dilempar ke AI, AI-nya baca dia bilang itu sebenarnya udah pneumonia dini itu sakit paru-parunya gitu ya. Padahal orangnya nggak ada simptom ya jadi nggak kayak orang yang kena COVID terus begitu dites ternyata positif gitu ya. Jadi di dalam hal ini ya
Waktu itu sih awal tahun 2020 tes PCR masih mahal ya. Di Indonesia aja 2 juta kali sekali ngetes gitu ya. Karena kan itu basically tes DNA ya. Jadi rada mahal gitu. Tapi mesin ronsen kan rata-rata rumah sakit punya. Yang nggak punya biasanya dokternya ya. Dokter ahli radiologi yang harus baca ronsennya belum tentu ada ya. Atau terbatas atau terjadwal tertentu gitu ya. Jadi kalau ada AI, terus AI itu akurasinya cukup baik gitu ya, terus dilempar dulu ke AI bisa ada peringatan dini yang lebih menguntungkan gitu ya. Kalaupun dokter nggak ada dan lain sebagainya, terus itu bisa menyelamatkan jiwa ya. Jadi aplikasi kayak gini nih udah rada standar ya. Mungkin teman-teman teman saya di rumah sakit di Singapura ya itu bilang kalau beli mesin ronsen sekarang udah sama AI-nya sekaligus gitu ya. Jadi ini udah cukup umum karena mesin yang dilengkapi AI itu juga dengan lebih mudah di-deploy gitu ya. Apakah dokter ahli radiologi itu akan terpangkas? Mungkin sih enggak juga ya karena kebutuhannya tetap banyak ya dan mungkin tetap butuh dokter yang tanda tangan ya mengkonfirmasi bahwa AI itu nggak salah gitu ya. Tapi AI jadi sangat berguna ya di zaman sekarang ini gitu. Nah, ini aplikasi lainnya yang sering dibicarakan juga ini artikel dari tahun 2021 ya. Belum gitu lama. Idenya adalah kalau kita bisa pakai AI untuk meramal zat-zat apa aja yang berpotensi untuk jadi obat ya. Terus kita mensintesis misalnya dari ribuan molekul kita bisa mengisolasi 10 atau 20 aja yang menjanjikan disintesis ya. Terus diuji klinis buat obat ya. Ini jauh lebih lebih murah karena uji klinis itu mahal ya. Butuh responden ribuan untuk memastikan obatnya beneran berefek ya, berefek kesembuhan dan efek sampingnya itu rendah ya di kebanyakan kasus karena pasti orang kalau minum obat ada yang sembuh ada yang nggak sembuh ya hitungannya itu statistik ya. Berapa probabilitasnya orang sembuh? Bagaimana kita bisa yakin ya bahwa probabilitas itu lebih tinggi daripada orang yang nggak makan obat? Lalu juga efek sampingnya itu lebih rendah resikonya daripada rata-rata kebanyakan orang yang nggak yang menerima pengobatan itu ya. Dan itu harus pakai grup kontrol ya. Jadi ada udah ribuan orangnya yang harus direkrut ya. Terus ada orang yang dikasih tahu dia dikasih obat, ada orang yang lain dikasih placebo dia nggak tahu ya. Tapi seolah-olah dikasih obat juga. Terus nanti dihitung probabilitasnya ya antara grup kontrol sama grup yang dikasih perlakuan gitu. Secara medis harus begitu tuh. Makanya waktu itu juga ngembangin vaksin buat eh, apa COVID itu nggak cepet ya uji klinis fase tiganya itu yang lama sampai makan harus tahun kan sampai bisa launching ya karena itu kan baru vaksinnya ya. Udah gitu tetap aja ada grup-grup anti vaksin, anti sains ya yang mencurigai ya padahal udah melewati fase itu juga gitu ya. Bukannya nggak uji klinis, mana ada ya pengobatan modern yang nggak uji klinis gitu ya. Nah, uji klinis itu yang mahal itu kalau dibantu AI supaya bisa melokalisir dulu material atau zat apa yang bisa berpotensi untuk obat, sisanya yang lain diignore aja ya. Jangan-jangan obat tuh bisa ditekan biayanya lebih rendah terus lebih menguntungkan masyarakat gitu ya. Nah, cuman perdebatannya sampai sekarang berapa banyak sih obat yang dihasilkan lewat AI? Mungkin 1% atau kurang ya. Jadi berapa banyak sih peningkatan produktivitas ya akibat AI itu jadi perdebatan. Cuman zaman sekarang karena ekonomi sulit, perusahaan-perusahaan mulai PHK ya. Dan terus perusahaan yang PHK itu kadang-kadang di daerah teknologi ya. Microsoft PHK, Google PHK, Amazon PHK gitu ya. Karena mereka optimis nanti bisa digantikan AI semua itu karena AI akan meningkatkan produktivitas. Padahal peningkatan produktivitasnya aja masih debatable ya, masih debatable. Ya, tapi kan kita di bangku kuliahan ya nggak apa-apa, kita belajar aja ya. Nanti pas kita keluar tantangan berubah lagi, mudah-mudahan kita lebih siap. Nah, ini juga aplikasi AI yang banyak dibicarakannya yaitu untuk robot taksi atau self driving car ya. Ini artikel dari tahun 2022 ya di Guardian ya. Mungkin ada sih artikel yang lebih baru ya. Tapi perkembangan robot taksi itu jauh lebih lambat daripada yang diinginkan orang-orang ya. Udah dari sejak 5 tahun lalu lah udah heboh ya. Google punya Waymo, Tesla punya robot taksinya sendiri, perusahaan-perusahaan Cina juga punya, Amazon berusaha mengembangkan gitu ya. Di antara engineer perdebatannya adalah ini.
AI sih bisa ya buat robot taksi. Masalahnya yang masih secure tuh level berapa gitu ya. Kalau Bapak Ibu beli mobil BYD zaman sekarang yang EV itu ya yang agak mahalan, itu udah ada assisted driving gitu ya. Dia bisa mengenali jalur garis di jalan tol gitu ya. Kalau melipir sedikit bisa dilurusin lagi gitu ya. Kalau AI-nya dijalanin, terus kalau mobil depan ngerem ada sensor dia bisa mengurangi kecepatan juga. Jadi kalau lagi macet rada enteng gitu nyetir mobil yang itu ya lebih lebih enak ya. Kalau ngantuk lebih nggak bahaya ya. Nah, cuman seberapa orang itu driver tuh terbiasa ya digituin karena mobil itu jadi bisa bereaksi di luar apa kehendak si driver gitu ya, di luar responsnya dia ya, seberapa dia nyaman sama itu gitu ya. Mungkin kalau drivernya lebih berpengalaman bisa lebih nyaman ya. Kalau drivernya baru belajar malah agak bahaya gitu ya. Nggak tahu juga ya harus harus dicobain. Nah, tapi yang apa AI yang level 5 buat robot taksi atau self driving car itu konsepnya adalah saya masuk ke taksinya aja ke mobilnya, saya tulis destinasi, saya bobo. Nanti kalau udah sampai saya dibangunin gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada intervensi itu, bukan assisted driving. Kalau assisted driving mungkin level 3 level 4 gitu ya. Level 5 tuh udah benar-benar self driving gitu ya. Nah, masalah pertanyaannya itu yang kayak gitu apa bisa ya? Atau sebenarnya tetap sampai kayak sekarang ini ya masih suka ada yang nabrak pohon, nabrak pejalan kaki yang nggak salah apa-apa gitu ya. Atau berhenti mendadak dipikir ada mobil padahal phantom gitu ya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, jadi apa? Ini masih jadi perdebatan ya. Dari artikel tahun 2021 sampai sekarang mungkin tetap masih nggak ada perkembangan yang signifikan ya. Perusahaan-perusahaan besar pada test drive ya di Chicago, di Texas, di mana ya ada yang udah dapat izin untuk beroperasi ya. Mungkin yang paling maju adalah Google sih. Mobil-mobil dia yang paling mahal, radarnya yang paling banyak. Tesla itu agak agak lebih cutting cost karena maunya semua Tesla mobilnya bakal bisa ada sensornya. Tapi biasanya dia pakai kamera doang, nggak pakai radar, nggak pakai lidar gitu ya. Jadi lebih lebih terbatas ya. Terus juga suka banyak kecelakaan masih ya. Kalau Bapak Ibu cari kecelakaan mobil Tesla atau apa, eh, cenderung cukup banyak dan rada heboh karena Tesla kan rada terkenal mobil mewah gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita pakai AI ya, kita tuh akan berhadapan dengan yang disebut moral dilema ya. Misalnya aja kasus-kasus ini ya, kalau Bapak Ibu belajar etika atau filsafat di FLA mungkin kadang ada diskusi moral dilema ini ya, yang terkenal ini trolley problem ini terkenal ya. Biasanya settingan kasusnya kayak gini ya, ada kereta kalau di gambar sebelah kiri ini kalau dia lurus dia nabrak 5 orang, kalau dia dibelokin ya sama kita yang berdiri di tuas ini dia nabrak 1 orang gitu ya. Kalau Bapak Ibu jadi berdiri di tuas ini, Bapak Ibu belokin atau enggak? Itu pertanyaan moralnya. Belokin atau enggak menurut Bapak Ibu? Jadi pilihannya kalau disederhanakan pertanyaannya lebih baik mati 5 orang atau lebih baik mati 1 orang? Bapak Ibu ngapain? Jadi problem moral dilema itu ya biasanya menguji kita tuh punya nilai moral itu berfungsinya kayak gimana ya. Kalau kita berfungsinya utilitarianisme ya, sebanyak mungkin kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang ya, udah jelas kita harus goyang tuasnya. Tabrak 1 orang tetap lebih baik daripada tabrak 5 orang. Dimanapun eh kalau kriterianya utilitarianisme ya, ya bakal itu. Ya. Tapi utilitarianisme itu ada problemnya ya. Kalau gitu ya misalnya di satu negara ada minoritas. Minoritasnya cuma 2%. Ya 98% orang kita bahagiakan ya. 2% itu kita bunuh aja lah. Genosida aja. Dia nyusahin doang. Cuma 2% gitu misalnya ya. Nah itu menurut utilitarianisme jadi bisa jalan. Ya makanya zaman Hitler ada etnik yang dibunuhin terutama karena ekonomi buruk dan lain sebagainya ya, terus ada sentimen-sentimen rasial gitu ya, itu bisa jalan gitu ya karena bisa ada nilai moral yang kayak gitu ya. Tentu ada etika atau kriteria moral yang lain ya, misalnya Immanuel Kant itu bilang ya nggak bisa ya apa
Membunuh ya tetap membunuh. Ini kalau kayak gini membunuh 5 orang sama membunuh 1 orang sama aja. Membunuh ya membunuh. Nggak ada yang lebih enteng. Gitu ya. Kalau kamu mau goyangin tuasnya ya itu risiko kamu, dosa kamu ya membunuh ya tetap membunuh. Nggak ada excuse-nya. Bisa membunuh 1 orang lebih baik daripada 5 orang. Gitu kalau Immanuel Kant. Tapi kan kita tetap harus ngambil keputusan. Masalahnya kan gitu. Ya, jadi moral dilema itu nggak ada jawabannya. Ya, moral dilema itu disajikan memang untuk ngetes kita tuh pola berpikir etikanya seperti apa. Nah, kalau kasus ini dimodif ya, misalnya jadi kayak gini ya, gambar yang tengah ini kalau lurus nabrak 5 orang, kalau dibelokin ke cabang ini nabrak 1 orang terus berhenti, tapi kalau lanjut terus nabrak 5 orang juga gitu ya, maka kasus ini jadi berbeda sedikit. Ya, jadi di dalam kasus yang ini seolah-olah orangnya ini kita manfaatkan supaya ngerem kereta gitu ya. Karena kalau keterusan nanti nabrak 5 orang yang lain gitu ya. Nah, dengan modifikasi sedikit ini aja ya. Kalau kita tanya lagi, kebanyakan orang mungkin lebih nggak mau goyangin tuasnya. Karena kok kalau yang ini kan seperti kita menyelamatkan 5 orang gitu ya, at least 1 orang yang meninggal aja. Kalau yang ini kayaknya 1 orang ini ini ya diperalat supaya jadi remnya kereta gitu ya. Terus demi menyelamatkan 5 orang yang lain, apa adil gitu ya perlakuannya semacam itu gitu. Jadi orang lebih enggan. Ya padahal dari segi settingan problem kayaknya sama ya. Kan problemnya sama, mati 5 orang atau mati 1 orang. Tapi kok perasaan moralitas kita bergeser. Ya jadi dengan cara demikian kita tuh melihat ya rasa moral kita tuh rapuh ya. Modif dikit aja geser. Nah modifikasi yang lebih ekstrim ya kayak gini. Orangnya berdiri di atas jembatan, eh, terus keretanya lewat di bawah terowongan ini, kalau lurus bakal nabrak 5 orang. Kita berdiri di samping orang yang ada di atas jembatan ini, kita pilihannya adalah dorong atau enggak orangnya. Kalau dorong ya, dengan tangan kita sendiri kita secara aktif melakukan pembunuhan, terus orangnya mati, jatuh mati, tapi keretanya berhenti. 5 orang selamat. Ya. Kalau tadi kita nih secara nggak langsung ya, goyangin tuas doang, eh, keretanya belok. Kalau yang ini pembunuhannya lebih aktif ya, dengan tangan kita sendiri kita dorong orang itu supaya jatuh. Kenapa? Karena kita mau menyelamatkan 5 orang. Nah, lebih banyak lagi yang nggak mau melakukan yang kasus ketiga ini. Padahal sama, troli problemnya sama-sama aja. Cuman kasusnya dimodif aja gitu ya. Jadi perasaan moralitas kita itu rapuh. Problemnya adalah kalau kita punya self driving carnya pakai AI, apa AI itu bisa ya memecahkan persoalan moral dilema itu? Kalau dia harus pilihannya ya di dalam situasi kejepit, nabrak 5 orang sama nabrak 1 orang, dia bakal ngambil keputusan apa? Ya. Kita bisa aja memprogram dia misalnya dengan apa keyakinan moralitas kita. Misalnya, oh mobil itu harus mendahulukan wanita dan anak-anak, bukan laki-laki, karena masa depan umat manusia itu terletaknya di wanita dan anak-anak gitu ya. Bisa aja kita program gitu. Jadi kalau yang nyetir laki-laki ada wanita dan anak-anak beresiko tertabrak, dia pilih nabrakin mobilnya ke pohon gitu ya, atau ke tepi jalan supaya yang meninggal laki-laki, bukan wanita dan anak-anak gitu bisa. Bisa ya diprogram begitu ya untuk semacam nilai moral tertentu. Atau kalau nilai moralnya yang berlaku di masyarakat itu adalah lebih baik mobilnya nggak intervensi. Ya kalau di dalam situasi sulit ya udah biarinin aja karena orang toh juga akan nabrak biar aja nggak usah melakukan apa-apa lurus aja ya tabrak aja udah gitu ya misalnya ya. Nah bisa aja nilai moralnya kayak gitu tapi masalahnya kan kita tahu ya moral dilema itu nggak ada jawabannya. Terus kita mau taruh keputusannya di mesin atau di orang. Nah, tentu ada dua, dua opini. Orang-orang yang pro AI akan bilang mesin kan lebih lebih akurat ya, lebih cepat juga bereaksinya, lebih nggak terganggu oleh perasaan. Dia tahu kalau yang harus dilakukan itu dia lakukan itu. Ya apapun hasilnya dia tahu ya dia nggak terganggu oleh banyak-banyak distraction gitu ya. Orang kan labil, perasaan moralnya aja rapuh gitu ya. Masa mau suruh orang yang memutuskan hal-hal kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang pro orang akan bilang, ya mesin itu saking dinginnya ya bisa mengambil keputusan yang kejam ya. Walaupun mungkin ujung-ujungnya baik, tapi kita nggak mau dunia yang dingin dan kejam semacam itu. Biarin aja ya orang itu yang walaupun dosa ya, walaupun nggak ada jalan keluar dari moral dilema, ya udah biarin keputusannya taruh di orang. Karena orang itu yang manusiawi. Gitu misalnya ya. Bisa aja. Jadi ini pro kontra nih. Nah, masalahnya adalah
kayak problem kayak robot taksi itu ya persoalan teknis AI-nya mungkin bisa diselesaikan, moral dilemanya mungkin enggak. Lalu kita harus pilih dunia macam apa yang kita ingin hidupi, ya. Nah, ada satu film di tahun ini artikelnya sih di The Conversation ya dari tahun 2019. Filmnya udah agak lama ya. Dulu pernah muncul di Netflix juga. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Mungkin udah keluar dari Netflix ya. Kalau Bapak Ibu yang masih ada Netflix bisa coba cari. Judulnya Eye in the Sky ya. Ini variasi dari moral dilema itu ya yang dipertontonkan di film dengan settingan yang lebih modern. Isunya adalah ada kasus drone ya, militer ini mengontrol drone, drone-nya mengincar sarang teroris, lalu di tengah-tengah di samping bangunannya itu yang dicurigai ada teroris itu ada anak kecil nggak berdosa ya jualan roti di situ. Pertanyaannya adalah harus ngebom atau enggak gitu ya. Kalau disuruh bom sama atasan bom atau enggak gitu ya. Terus satu orang mati misalnya dibanding sama ribuan orang kalau terorismenya beraksi gitu ya. Yang lebih mana nyawa yang lebih berharga. Jadi ini moral dilema nih. Ya jadi disajikan dalam bentuk film terus harus ambil keputusan ya. Ya sebenarnya jawaban terhadap moral dilema itu membunuh yang membunuh kejahatan ya kejahatan. Nggak ada jawaban gitu ya. Cuman kalau Bapak Ibu jadi presiden ya Bapak Ibu jadi menteri ya, Bapak Ibu jadi bos di perusahaan ya, tetap harus ngambil keputusan. Bapak Ibu kalau baca sejarah ya misalnya ya, ada cerita Winston Churchill waktu Perang Dunia Kedua ya, jadi Perdana Menteri di Inggris ya. Itu kan sekutu Inggris sama Amerika perang sama Jerman. Lalu kapal selam Jerman itu sangat hebat ya, sangat canggih, memakan banyak korban ya. Dan mereka berkomunikasinya pakai enkripsi ya, pakai alat kayak mesin tik zaman dulu ya. Itu Enigma namanya ya, mengacak pesan yang beredar antar sesama militer gitu ya. Lalu Inggris tuh punya matematikawan itu yang levelnya Alan Turing itu ya bisa mecahin kode enkripsinya itu yang dipakai oleh tentara Jerman ya. Dan Winston Churchill tuh tahu ya apa bahwa kodenya bisa bisa dipecahin. Lalu satu kali mereka menangkap apa pesan komunikasi ya bahwa akan ada serangan mendadak ya terhadap tentara Inggris ya di perairan oleh kapal selamnya. Nah, pilihannya Winston Churchill ya adalah apakah dia suruh tentaranya itu mengelak ya, tapi nanti jadi ketahuan bahwa mereka bisa mengcrack codingan enkripsinya yang dipakai oleh Jerman itu. Jadi itu pilihan moral dilema tuh, mati satu atau mati banyak gitu ya, membiarkan tentaranya mati karena diserang ya demi kerahasiaan bahwa nggak ketahuan gitu ya apa codingnya udah di crack gitu ya atau nyelamatin beberapa nyawa tentara itu yang apa di dalam risiko diserang itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya Winston Churchill pilih itu satu orang lebih baik daripada lima orang. Jadi dia membiarkan tentaranya mati aja demi memenangkan peperangan di Perang Dunia II itu ya. Nah, kita kita yang zaman sekarang ini kan bicaranya di malam-malam gini bicara teori-teori ya. Jadi nggak harus mengambil keputusan itu ya. Tapi pada saat harus ngambil keputusan itu selalu keputusan yang berat ya. Sama juga kalau Bapak Ibu nonton film Oppenheimer ya, harus jatuhin bom atom di Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Itu seberapa? Haruskah kita melakukan yang kayak gitu ya? Dan apakah benar bisa ya ada peperangan yang bisa menghentikan segala peperangan lagi selama-lamanya di seluruh dunia? Gitu ya, apakah korban jiwa yang semacam itu boleh kita ambil keputusannya ya? Oppenheimernya kan nggak mau, ilmuwan-ilmuwan yang saintis yang bikin bom atomnya nggak mau ya. Tapi kan yang ngambil keputusan itu begitu teknik teknologinya jadi jenderal-jenderalnya ya dan jenderalnya milih ngebom atau nggak ngebom kita tahu sejarahnya ya tapi kita juga tahu ya betapa apa penderitaan yang terjadi karena itu ya kan di Hiroshima sama Nagasaki efeknya bergenerasi-generasi ya kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke Jepang datengin aja kotanya ya di situ ada tugu peringatannya ya. Nah, tampaknya ya setelah 80 tahun kita juga nggak belajar dari sejarah itu ya karena sekarang mulai perang lagi ya di daerah sono ya. Eropa, Rusia, Ukraine gitu ya, Israel sama apa di
Palestina juga nggak selesai-selesai ya. Jadi kita itu nggak sanggup ya belajar dari sejarah ya. Dan perdamaian kita ini cuma tahan 80 tahunan gitu aja ya dari sejak Perang Dunia Kedua ya. Nanti bencana besar apa lagi ya yang bakal bakal menimpa kita ya. Dan kalau AI itu jadi buat senjata perang ya, seberapa ya apa kehancuran yang bisa terjadi ya. Atau sebenarnya AI bisa kita manfaatkan juga untuk menghasilkan perdamaian. Nanti jangan-jangan keputusan-keputusan semacam itu ada di tangan Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kita belajar hari ini, at least diskusi-diskusi ini menyajikan kasus-kasus real supaya Bapak Ibu kalau pegang dosa ini di tangan kanan atau dosa ini di tangan kiri, terus Bapak Ibu harus ngambil keputusannya, ya Bapak Ibu ambil keputusan. Ya. Nah, itu materi kita malam ini ya. Waktu kita udah habis, sudah jam 9 lewat juga. Itu material kita buat question hunt Bapak Ibu ya. Forumnya udah terbuka, jadi kita tunggu ya apa aja postingan Bapak Ibu yang ada di forum. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu sejauh ini? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Mudah-mudahan nggak terlalu shock ya. Kita tunggu question hanya di forum ya. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu.